Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian lagi duduk di meja kerja, terus tiba-tiba ada dorongan yang kuat banget yang bikin kalian mikir, udahlah gue resign aja sekarang juga? Pasti pernah kan? Tenang, kalian nggak sendirian. Keputusan buat resign itu emang sering banget bikin galau berat dan bahkan sampai nggak bisa tidur. Nah, sebagai orang yang suka banget membedah topik-topik rumit, saya paham banget kalau ini bukan pilihan yang gampang. Jadi, di sesi kali ini, mari kita anggap kita lagi ngobrol santai bareng mentor. Kita bakal bedah bareng-bareng dilema resign ini pakai logika yang jernih. Jadi, pertanyaannya, haruskah kamu beneran menekan tombol resign itu hari ini juga? Pertanyaan ini kerasa berat dan mendesak banget ya kan? Gini, saya mau validasi perasaan kalian dulu. Kalau kalian ngerasa capek, stres, dan pengen buru-buru kabur dari rutinitas kerja, stres yang kalian rasain itu nyata, 100% valid. Tapi sebelum kalian bikin keputusan yang didasari kondisi kalut, kita harus tarik napas panjang dulu dan mendinginkan kepala sejenak. Untuk ngebantu menjernihkan pikiran kalian, ini dia agenda yang bakal kita bahas hari ini. Kita bakal bedah urutannya mulai dari dilema besar, terus masuk ke jebakan psikologis, realita pahit, cari solusi, dan terakhir persiapan matang. Kita bakal gabungin urusan pikiran sama realita fisik di lapangan, supaya keputusanmu nanti benar-benar tajam. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu dilema besar, resign atau bertahan. Kenapa sih keputusan ini rasanya berat banget? Simpel aja. Karena waktu sekolah dulu kita diajarin rumus fisika yang ribet, kita diajarin soal ekonomi, tapi kita nggak pernah dapat mata pelajaran soal cara bikin keputusan hidup yang kompleks. Jadi kalau kalian ngerasa lumpuh dan ngeblank di titik ini, itu normal banget. Lanjut ke bagian kedua, jebakan psikologis pengambilan keputusan. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita pas mau resign? Mari kita bahas neuroscience di balik kenapa ide untuk keluar dari zona nyaman itu terasa super menakutkan. Coba bayangin bagian otak kita yang namanya amigdala. Menariknya, amigdala ini memproses pengambilan keputusan rasional dan respons emosi kita di satu tempat yang sama persis. Artinya apa? Ketakutan atau keraguan yang kamu rasain pas mau resign itu bukan berarti kamu lemah, teman-teman. Sama sekali bukan. Itu cuma reaksi biologis alami karena otakmu lagi mencampur adukan antara logika dengan emosi yang lagi meledak-ledak. Wajar banget kalau rasanya takut. Nah, ada juga konsep yang namanya loss aversion. Ini tuh kondisi psikologis di mana kita sebagai manusia jauh lebih sensitif sama yang namanya kerugian atau kehilangan dibandingkan keuntungan baru yang mungkin kita dapat. Kita sering milih bertahan di tempat kerja yang toksik cuma karena rasa takut kehilangan gaji tetap atau teman-teman kerja yang asik. Itu jauh lebih besar daripada rasa antusias buat dapat peluang baru. Kita ibaratnya disandera sama bayang-bayang kehilangan. Selain itu, ada jebakan yang namanya sunk cost fallacy. Ini tuh perasaan irasional yang bikin kita mikir kalau hal baru di luar sana nggak bakal bisa gantiin waktu dan kenyamanan yang udah terlanjur kita investasikan. Pernah dengar kan kalimat, "Duh, sayang banget gue udah 3 tahun di sini." Ini persis kayak orang yang bertahan di hubungan asmara yang buruk. Otak kita pinter banget nipu kita buat terus nerima ketidakbahagiaan, cuma gara-gara kita ngerasa udah ngabisin banyak tenaga di situ. Makanya, ada satu aturan emas nih. Hindari banget bikin keputusan besar pas emosi kamu lagi di puncak-puncaknya. Jangan pernah tekan tombol merah darurat itu pas kamu lagi marah besar, abis dimarahi bos. Atau sebaliknya, pas kamu lagi euforia berlebihan. Kenapa? Karena keputusan hidup yang dibikin cuma berdasarkan dorongan impulsif sesaat, biasanya cuma bakal berbuah penyesalan di kemudian hari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Realita pahit menjadi pengangguran. Tantangan di luar ekspektasi. Yuk, kita geser dari urusan isi kepala ke urusan realita lapangan yang lebih pragmatis dan keras. Siap-siap ya, ini agak nyelikit tapi harus ditelan. Perusahaan itu nggak akan menangisi kepergianmu, percaya deh. Di luar sana, ada banyak orang dengan kemampuan setara yang siap nempatin kursimu besok pagi. Jadi, kalau kamu nekat resign tanpa rencana yang jelas, kamu tuh nggak lagi ngehukum perusahaan. Hal itu cuma bakal menghukum dan ngerugiin dirimu sendiri. Coba kita bandingin dua kondisi ini, stres kerja sama stres nganggur. Kalau stres kerja, seburuk-buruknya harimu, stres itu biasanya berhenti jam 5 sore pas kamu pulang atau pas kamu nutup laptop. Tapi stres nganggur, pikiran soal dompet yang makin tipis, tagihan kos yang numpuk, dan bingung besok mau makan apa, itu adalah teror psikologis yang menghantui kamu 24 jam sehari tanpa henti. Saya juga harus ngingetin nih soal ide romantis kayak, gue mau resign buat mulai bisnis, atau gue mau ngikutin passion. Hati-hati, kalau kamu belum punya pengalaman dan gak ada jaring pengaman finansial, ini tuh risikonya raksasa.
Ibaratnya langkah bunuh diri finansial. Daripada lompat bebas ke jurang, mending kamu bangun fondasi bisnismu pelan-pelan di malam hari atau di akhir pekan, di saat siang harinya kamu masih dapat gaji tetap. Masuk ke bagian keempat, cari solusi sebelum pergi. Memperbaiki keadaan sebelum benar-benar menyerah. Intinya, sebelum kamu ngibarin bendera putih dan resign, pastikan kamu udah nguras habis semua solusi internal di tempatmu sekarang. Coba perhatiin sekeliling kantormu besok. Bosan sama rutinitas? Minta pindah ke divisi yang lebih menantang. Beban kerja kerasa terlalu berat? Ajak atasanmu diskusi di ruang rapat buat negosiasi dengan cara profesional. Seringkali, rasa jenuh itu bisa banget diobati lewat perubahan-perubahan kecil tanpa harus capek-capek ganti perusahaan. Dan ngomong-ngomong soal bos, ingat ya, atasanmu itu sejatinya cuma manusia biasa. Mereka tuh cuma jembatan antara kamu sama target perusahaan. Sering banget konflik yang terjadi di kantor itu akar utamanya cuma komunikasi yang kusut, bukan karena niat jahat. Dan lagian, kabur ke perusahaan baru juga nggak ngasih jaminan kamu bakal dapat bos yang kelakuannya lebih baik kan? Selain itu, angkat perisaimu dan tetapkan batasan diri yang tegas. Tolong pahami ini, nggak semua orang di kantor itu bisa dan cocok dijadiin sahabat. Beberapa orang emang porsinya cuma sebatas rekan kerja profesional aja. Jangan gampang oversharing, jaga rahasiamu baik-baik, dan jangan kasih ruang buat orang lain jadiin kamu kambing hitam dari drama kantor. Lindungi diri kamu sendiri. Nah, kalau semua solusi tadi udah dicoba dan tetap buntu, kita masuk ke bagian kelima, persiapan matang sebelum resign. Di sini kita bakal bahas strategi keluar yang aman, cerdas, dan pastinya elegan. Keluar dari perusahaan itu bukan sekedar beresin barang dari meja terus jalan keluar gitu aja. Kamu wajib banget memenuhi 3 langkah penting ini. Cek finansial, tingkatkan skill, dan bangun personal branding. Persiapan yang matang ini bakal mastiin kamu melangkah keluar dari pintu kantor dengan kepala tegak, bukan dengan rasa panik. Kita mulai dari langkah pertama yang paling vital, ketahanan finansial. Coba hitung dan cek celengan tabunganmu. Berapa banyak tabungan yang kamu punya buat nutupin biaya kos, tagihan, dan uang makan sehari-hari? Jujur deh, apakah tabunganmu cukup buat ngidupin kamu selama 3-6 bulan ke depan kalau ternyata kamu kesulitan dapat kerjaan baru? Pastikan angka di rekeningmu benar-benar aman dulu. Langkah kedua, asah skill kamu. Coba ubah mindset sedikit. Anggap aja meja kerjamu yang bikin mumet itu sebagai tempat gym gratis. Angkat beban mental itu, pelajari skill-skill baru yang lagi ngetren, dan aktiflah minta masukan atas kinerjamu. Jadikan situasi yang kurang enak ini sebagai batu loncatan supaya nilai jual kamu meroket di mata HRD perusahaan incaranmu nanti. Langkah ketiga, bangun branding. Tolong banget, jangan jadikan media sosial kamu sebagai tong sampah buat maki-maki perusahaan atau atasanmu. HRD dan perekrut zaman sekarang itu sangat jeli ngecek jejak digital kandidat loh. Mending gunakan platform kamu buat mamerin portofolio, pencapaian positif, dan ngebangun profil kamu sebagai seorang profesional yang berkualitas. Jadi, ingatlah terus kalimat inti dari pembahasan kita hari ini. Resign adalah sebuah langkah yang penuh perhitungan, bukan pintu darurat untuk pelarian emosional. Keputusan buat keluar itu harus jadi langkah catur yang strategis menuju tempat yang lebih baik, bukan cuma sekedar nyari jalan pintas pas kamu lagi marah sesaat. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif ini buat kalian renungin nanti malam. Apakah kamu benar-benar udah siap untuk melangkah naik ke babak baru yang lebih gemilang? Atau kamu cuma lagi berusaha berlari dari masalah yang sebenarnya masih bisa diselesaikan hari ini? Pikirkanlah baik-baik. Terima kasih udah bergabung di sesi kita kali ini. Teruslah bertumbuh dan sampai jumpa.